Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain basis data, konseptual, logikal, dan fisikal data model. Desain basis data atau database design adalah sekumpulan proses meliputi perancangan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem manajemen data. Tujuan utama dari perancangan database ini adalah untuk menghasilkan model desain logis dan fisik dari sistem database yang diusulkan. Desain database dimulai dengan model data konseptual dan menghasilkan spesifikasi skema logis. Tahapan dalam merancang database ada 3, yaitu requirement analysis, yang di dalamnya ada planning system definition. Yang kedua, database design, berisi tentang konseptual, logical model, physical model, dan yang terakhir implementation yang isinya adalah data conversion and loading dan testing. Requirement analysis, planning dibutuhkan untuk mempertimbangkan strategi sistem informasi organisasi, menentukan tujuan dari adanya database yang ingin dibuat, gambaran secara luas seperti bagaimana nantinya pengumpulan data, desain, dan format data. Pada tahap pertama ini harus ditentukan mission statement, visi atau tujuan database itu dibuat, dan mission objectives, misi atau apa saja yang bisa dilakukan oleh database tersebut. Sistem definition, tahap ini mendefinisikan ruang lingkup dan batasan dari sistem database yang diusulkan. Sebuah database pasti memiliki user view. Pada tahapan ini, user view akan diidentifikasikan dan ditentukan perannya, melibatkan proses konsultasi dan kesepakatan di antara semua pengguna tentang untuk apa data disimpan, bagaimana makna dan interpretasi dari setiap elemen data. Lalu ada konseptual model. Informasi yang dikumpulkan pada tahap analisis digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi. Tahapan ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran sederhana tentang data yang sesuai dengan pemikiran pengguna. Logical model berkaitan dengan pengembangan model database berdasarkan kebutuhan data. Tujuannya adalah untuk memperoleh skema konseptual pada model data relasional yang sering dinamakan skema logika. Yang kedua ada implementation, data conversion and loading. Proses ini meliputi import dan konversi data dari sistem lama ke database baru. Lalu ada testing. Tahapan ini berkaitan dengan identifikasi kesalahan dalam sistem yang baru diimplementasikan. Tahap ini memeriksa database terhadap persyaratan spesifikasi. Lalu case study. Di dalam case study ada planning. Planning adalah perencanaan tahap awal di mana sebuah organisasi menentukan apakah mereka benar-benar memiliki kebutuhan untuk database, apa tujuan yang seharusnya, dan kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada case study ini, kita berasumsi bahwa tahapan perencanaan telah selesai dan proyek database sudah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada sistem definition. Bayangkan kita akan membangun sebuah sistem untuk sekolah. Jenis informasi apa saja yang diperlukan? Di toko tersebut kita menjual produk buku kepada pelanggan. Produk yang dijual disediakan oleh vendor. 3. Designing database. Ada konseptual model. Tujuan utama dari model ini adalah membangun entitas, atribut, dan relasi. 1. Identifikasi entitas. 3. Designing database. Terdapat konseptual model. Tujuan utama dari model ini adalah membangun entitas, atribut, dan relasi. Di bawah ini adalah contoh identifikasi entitas. Lalu ini adalah contoh identifikasi atributnya, dan ini adalah contoh identifikasi relasi. Ini adalah contoh rancangan konseptual. Lalu yang ketiga,
logical model. Logical model ini untuk mendefinisikan struktur elemen data dan memverifikasikan relasi. Di bawah ini adalah contoh logical model. Lalu physical model mempresentasikan cetak biru desain database atau relasi database, berfokus pada struktural database secara detail, meliputi relasi antar tabel yang sudah ditemukan koordinasinya. Kolom harus memiliki tipe data yang sudah disesuaikan dan didefinisikan. Primary key, secondary key, foreign key yang sudah ditetapkan. Lalu ini adalah contoh logical model. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.